Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang juga Pak Febri. Siang, Ibu. Oke, terima kasih ya sudah datang kembali di sini di ruangan yang biasa kita buat untuk diskusi-diskusi. Nah, sebenarnya Bu Ina manggil kalian ke sini mau ngelanjutin pembahasan lagi sih yang kemarin. Kan kemarin kita habis nonton video tuh ya. Nah, videonya kan tentang pendidikan di Indonesia, sebagaimana di video tersebut menjelaskan bahwa ternyata pendidikan di Indonesia itu kualitasnya masih kurang gitu. Nah, kenapa sih pendidikan di Indonesia itu kualitasnya masih kurang? Mungkin dari kalian bisa coba sebutin satu persatu kali ya. Kenapa? Kan kalian juga kemarin udah sempat nonton videonya kan? Oke, udah boleh lah. Dari siapa dulu nih? Nah, salah satunya adalah edukasi tentang bagaimana cara menjadikan kemajuan teknologi ini lebih bermanfaat. Boleh pelanan dikit nggak Bima? Ada. Ya. Penyebabnya adalah edukasi tentang bagaimana cara menjadikan kemajuan teknologi ini lebih bermanfaat. Nah, di sekolah-sekolah itu jarang banget yang bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal, terutama apalagi sekarang di SD juga banyak anak-anak SD yang udah bawa HP ke sekolah. Dibandingkan maksudnya lebih belajar manual atau gimana gitu. Oke, berarti kemajuan teknologi ternyata berefek ke kualitas pendidikan ya. Iya. Nah, balik lagi karena teknologi ini plus minusnya pasti ada, semuanya sih, nggak cuma teknologi, semuanya itu pasti ada baik ada buruknya. Sama halnya kayak mulut kalian lah, kalian gunakan dengan bahasa yang baik apa dengan bahasa yang buruk, pasti dampaknya akan baik atau buruk kayak gitu. Nah, ketika teknologi tadi benar ya kata Bima, ketika teknologi dimanfaatkan dengan tidak baik, seperti misal kayak anak SD tiba-tiba udah bawa HP ke sekolah terus HP-nya diumpetin padahal nggak boleh bawa HP, itu kan tidak bermanfaat. Nah, mungkin kalau misalnya kalian di SMK nih, kenapa sih di SMK itu bawa HP padahal mungkin menurut kalian banyak teman-teman kita yang di kelas malah main HP gitu, bukannya belajar. Nah, sebenarnya kenapa SMK atau SMA itu diperbolehkan untuk membawa HP? Karena untuk menunjang pembelajaran kalian di kelas. Pembelajaran kalian di kelas ini kan sangat variatif ya, kadang pakai buku, kadang pakai HP, bahkan kadang di lab kayak gitu, praktek kan. Jadi HP ini sangat berguna untuk kalian mencari informasi-informasi yang bermanfaat terkait pelajaran tersebut kayak gitu. Selain itu apalagi kalian kan juga misal jurusan AKL butuh kalkulator, terus misal jurusan multimedia butuh kameranya dan lain sebagainya. Jadi HP ini sebenarnya bisa digunakan dengan baik untuk pembelajaran kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pendidikan Indonesia bisa meningkat dengan dimanfaatkannya penggunaan HP ini. Gitu kalau dari Bina. Kalau dari Pak Febri mungkin ada tambahan? Ya, mungkin dari saya, apapun yang kita gunakan untuk yang baik, hasilnya akan baik. Jadi semua tergantung apa yang kita gunakan. Apakah kita gunakan untuk yang buruk, berarti nanti hasilnya juga buruk. Itu dari kita. Jadi intinya dari kalian tuh harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologi ini, karena teknologi ini kan akan berpengaruh di masa depan ya, dan teknologi ini akan selalu ada sampai kalian mati pun masih ada teknologi dan akan terus berkembang. Jadi dari kalian itu harus siap untuk kemajuan teknologi tersebut. Jangan sampai kita gaptek atau gagal kurang cakap dalam menggunakan teknologi. Itu sih dari saya. Terus apa lagi tuh terkait kualitas pendidikan Indonesia yang turun? Menurut saya ekonomi masyarakat yang tidak merata itu bisa nyebabin anak-anak lebih mudah buat bekerja dan butuh sekolah karena nggak mampu buat membiayain sekolahnya. Betul, ekonomi. Jadi ya di Indonesia ini namanya juga negara berkembang ya, pasti semua masyarakatnya beragam. Ya mungkin ada pepatah kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, mungkin ada pepatah kayak gitu ya. Dan ternyata setelah dilihat-lihat ya emang benar kayak gitu. Kurangnya informasi, kurangnya keterjangkauan pemerintah ke pelosok-pelosok negeri atau bahkan ke pelosok-pelosok Jakarta, nah itu menyebabkan ekonominya tidak merata seperti itu. Program pemerintah sebenarnya udah bagus. Program pemerintah yang selama ini dijalani dari era SBY, dari era Jokowi juga itu tuh udah bermanfaat gitu ya, dan pasti mereka membuat program seperti KJP, terus KJP Plus, terus kemudian ada bahkan
kartu prakerja gitu ya untuk anak-anak yang lulus tapi belum kerja. Nah itu sebenarnya mereka salah satu manfaatnya untuk meratakan perekonomian. Cuman di sini karena ketika kita dikasih fasilitas yang bagus dari pemerintah kan harusnya mindset kita berkembang ya. Berkembang misal kayak wah ketika kita udah dapat KJP berarti anak saya harus dididik dengan benar nih. Ketika di sekolah udah dididik, harusnya di rumah dididik juga dong. Tapi ini kebiasaan misal kayak orang tua membiarkan anaknya dididik di sekolah aja. Ketika di rumah ya udah dibiarin aja terserah anaknya mau ngapain terserah kayak gitu. Terus abis itu ketika orang tua udah dapat poin-poin plus dari programnya pemerintah, terus orang tua malah misal kayak jadi malas bekerja, itu pasti ada dampak-dampaknya seperti itu. Dan kemudian anak jadi kok saya nggak dikasih uang jajan ya, nah terus jadi ekonominya semakin menurun. Itu sih kalau dari Pak Febri gimana? Kalau dari saya sih gini ya teman-teman, ekonomi dan pendidikan itu saling berkaitan. Di saat coba deh kalian survei teman-teman kalian atau tetangga kalian atau orang sekitar kalian yang mempunyai pendidikannya bagus, pasti itu orang punya semua. Itu bukan karena ekonominya, tapi karena dia lebih mementingkan pendidikan daripada ekonomi. Karena pendidikan itu yang membuat ekonomi kita meningkat, bukan ekonomi yang membuat pendidikan kita ini, bukan. Tapi di saat kamu pendidikannya tinggi, pasti ekonomi kamu juga lebih tinggi. Karena pendidikan itu ada untuk kalian lebih layak hidup dari yang sekarang. Sekarang kalian nih orang tua kalian masih di standar yang rendah nih. Dengan adanya kalian yang pendidikannya udah SMK atau bahkan bisa lanjut ke S1, S2, S3, nanti kalian bisa menaikkan derajat ekonomi orang tua dan keluarga kalian. Itu sih menurut saya. Terus apa lagi terkait apa namanya Bu? Pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia. Tapi saya mau minta tanggapannya Ibu. Kan tadi Ibu bilang pemerintah emang udah menyediakan peluang-peluang untuk para pelajar gitu biar lebih mudah untuk mengakses pendidikannya. Tapi kan masih semua perekonomian keluarganya kan belum tentu sama satu dengan yang lain. Apalagi untuk pelosok-pelosok belum tentu juga orang tuanya punya gadget atau punya teknologi yang tinggi. Itu harusnya pemerintah tuh gimana sih perhatiannya terhadap warga-warga pelosok yang seperti itu? Kalau misalnya dari pemerintah sendiri mungkin kayak jangkau dulu dari pemerintah ke bawahnya pemerintah nih, misal dari mana, ke wali kotanya atau mungkin ke bupatinya, terus kemudian nanti dari bawahnya ke kecamatannya, ke kelurahan, ke RW, ke RT, bahkan ke desa kalau misalnya di pelosok-pelosok. Nah itu kepala-kepala desa itu pasti dia punya data-data orang tua atau anak yang harus diperhatikan kayak gitu. Pasti mereka punya data itu dan dari situlah ketika kepala desa punya data itu pasti masuk ke pemerintah pusat kayak gitu. Jadi pasti harusnya ada kolaborasi dari pemerintah sama bawah-bawahnya sampai ke kepala desa. Terus kolaborasi aja mereka semua. Mungkin ada Kak? Mungkin dari pemerintah ya itu melakukannya secara bertahap. Jadi di daerah yang bisa terjangkau dulu nih, nanti yang belum terjangkau diusahakan. Yang penting jangan sampai gara-gara daerah yang nggak bisa terjangkau semuanya kena imbasnya. Jadi semuanya bisa terjangkau, kita jangkau dulu, baru selebihnya yang pelosok yang kurang bisa terjangkau. Dengan cara secara bertahap seperti itu. Jadi nggak bisa langsung blok rata kan? Semuanya harus ada bertahapnya. Dari kota A dulu, nanti ke kota B, ke kota C, sampai ke kota Z yang dimana Z itu kota pedalaman misalkan seperti itu. Itu sih dari saya. Lanjut ke ini lagi, faktor penyebab kualitas pendidikan Indonesia yang menurun, apalagi faktornya? Saya Boleh. menurut saya sih kualitas menurunnya itu gara-gara kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Indonesia kan negara besar ya, harusnya pendidikannya tuh besar lah. Jadi pendidikannya tuh harus pemerintah harus peduli terhadap pendidikan Indonesia. Tapi sekarang pemerintah itu tidak terlalu peduli dengan pendidikan Indonesia. Itu kenapa Bu? Pemerataan pendidikan ya. Indonesia. Jangan se Indonesia ya, mungkin se Jakarta Barat kalian juga pasti ngeh lah, misal kayak ada sekolah bagus, ada sekolah
yang fasilitasnya kurang, ada yang fasilitasnya bagus, dan kalian itu semuanya punya hak gitu ya untuk memilih mana sekolah yang pengen kalian tempatin. Pasti kalau misalnya kalian milih sekolah kan lihat dari akreditasinya yang pertama ya kan. Terus yang kedua, sekolahnya kayak gimana sih? Ada lapangannya apa enggak kayak gitu, fasilitasnya yang kalian pilih pasti. Terus habis itu yang ketiga, biasanya nih anak-anak SMP yang mau ke SMA dan dia tahu mau kuliah, pasti dia juga cari tahu nih anak-anak SMA ini biasanya masuk ke kampus-kampus atau univ-univ mana gitu. Nah, dengan adanya, mungkin kalau dulu kan ada sekolah-sekolah favorit ya. Nah, dengan adanya sekolah-sekolah favorit itu ya pasti bisa kita lihat fasilitas mereka itu lebih banyak dan juga lebih berkualitas gitu ya, lebih bagus lah dibandingkan sekolah-sekolah yang menurut kita pandangannya biasa aja. Nah, tapi sekarang stereotip yang namanya sekolah favorit itu kan sudah dihilangkan karena adanya yang sistem umur, terus kemudian sistem zonasi, itu kan mulai beragam tuh. Kayak misalnya sekolah favorit yang tadinya isinya anak-anak pintar yang misalnya IQ-nya di atas rata-rata, sekarang jadi beragam, ya kan? Ada anak-anak yang pintar, ada yang sedang gitu, atau bahkan ada anak inklusi sekalipun gitu kan bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, terus kemudian kenapa bisa sih sekolah-sekolah yang lain tuh nggak kejangkau? Misal kayak sekolah-sekolah di pelosok negeri gitu ya, kok bisa di Jakarta sekolah udah bagus-bagus tapi kok sekolah yang lain gitu nggak bagus ya? Tergantung sama dana yang ada di pemerintah gitu kan pastinya. Nah, apakah dana ini digunakan atau dikelola dengan baik atau tidak, itu kan tergantung sama daerahnya seperti itu. Apalagi kan sekolah sebenarnya masing-masing punya dana bos dong, ya kan? Bahkan mau sekolah swasta ataupun sekolah negeri itu pasti punya dana bos. Nah, itu gimana caranya dari struktur sekolahnya, terus kemudian dari struktur pemerintahnya dilihat dan disurvei kira-kira sekolah-sekolah mana nih yang harus direnovasi, yang harus diperbaiki gitu sih mungkin kalau misalnya dari Bu Ina. Tuh. Lanjut. Boleh Pertanyaan. dilanjut juga boleh. Lanjut. Jangan ngomong ya. Saya tuh mau bertanya, adab terhadap orang tua dan guru itu faktor dari pribadi apa dari lingkungan? Kalau adab ya, kita ngomongin adab, faktor dari mana sih? Kemungkinan dua-duanya itu termasuk penyebabnya. Ada yang dari internal, dari diri kita sendiri. Itu namanya bukan adab ya, tapi dibentuk oleh karakter, oleh diri sendiri. Karakter itu kayak gimana? Nah, sedangkan di lingkungan itu yang mempengaruhinya, itu faktor internalnya. Jadi ngaruh banget tuh di saat kamu punya lingkungan yang kurang baik, dan bisa kemungkinan kamu ikut yang kurang baik. Tapi di saat kamu punya lingkungan yang kurang baik dan karakter kamu emang udah baik, nggak bisa diganggu gugat ya, itu masih bisa digugat lagi. Itu jadi semua tergantung dari karakter kita, dari kepribadian kita. Bagaimana cara kita membentuk karakter yang baik, yang tidak bisa mengikuti orang ya, dengan salah satu dengan cara ini, pendidikan. Kita fokusin ke pendidikan, jangan ke yang lain dulu. Itu kalian sebagai pelajar fokus ke pendidikan. Itu aja sih dari saya. Terus kenapa sih bisa kualitas pendidikan bisa menurun gara-gara adab? Jadi menurut saya gini ya, ada pepatah yang bilang begini, adab di atas ilmu. Di zaman yang sekarang ini yang diperhatikan itu adalah sikap dan perilaku. Contoh di kurikulum Merdeka ini, di kurikulum sebelumnya yang kurikulum 2013 revisi juga lebih mementingkan penilaian dari sikap. Karena kita di Indonesia ini minus sikap. Kalau soal pengetahuan dan berpikir kritis bisa dikatakan lumayan di atas standar, tapi sikapnya yang mempengaruhinya. Jadi saat kamu pinter tapi sikap kamu kurang, susah susah perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang mau menerima kamu. Karena yang dilihat itu yang pertama sikap, tanggung jawab, amanah. Itu kan termasuk dari adab juga. Itu menurut saya. Menurut Bu Ina gimana? Saya beringat, saya waktu itu pernah nonton siapa ya? Kayak Ustadz Fadisio gitu, sama siapa gitu siapa. Nah, pokoknya beliau tuh ngomong kalau misalnya pendidikan itu bukan transfer ilmu tapi transfer karakter. Makanya kenapa
transfer ilmu tuh kan sebenarnya gampang ya, kalian ya ngelihat di YouTube itu tuh banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil ya kan. Sebenarnya nih tanpa guru mau diganti pakai YouTube itu tuh sangat bisa. Kalau misalnya pendidikan itu transfer ilmu aja. Tapi ternyata pendidikan tuh nggak cuma transfer ilmu, tapi pendidikan itu juga transfer karakter. Bagaimana caranya guru mengajarkan kalian gimana berkarakter yang baik, beradab yang baik gitu, sampai-sampai misal di pelajaran matematika pun kan kalian pasti harus dong menghormatin gurunya. Itu kan juga termasuk salah satu karakter kalian sebagai manusia secara utuh ya kan. Gak mungkin dong misal lagi belajar matematika, Pak Febri lagi nerangin matematika, kalian angkat kaki satu, gak mungkin dong kayak gitu. Atau misal kalian ngobrol, kan gak mungkin kayak gitu. Nah gimana caranya kalian bisa menjadi manusia yang utuh, terus kemudian gimana caranya kalian di dalam kelas itu menghargai guru, menghormati guru, maka guru akan menghormati kalian. Jadi kita tuh nggak minta dihormatin gitu ya sebagai guru. Kita tuh saling menghormatin. Jika kalian menghormatin kita, pasti kita akan menghormatin balik kok. Kalian menghargai kita pasti akan menghargai balik. Kayak gitu. Banyak kok, misal kenapa sih adab berpengaruh? Karena kalau misalnya adab kalian aja udah 0, di kelas aja kalian males-malesan, kan contoh karakter yang minus tuh di kelas males-malesan, terus kadang kabur-kaburan, entah kaburnya ke kantin kek, ke banghen kek, ke musola kek, kemana-mana kaburnya. Itu kan termasuk kalian berarti males untuk belajar kan. Ilmunya didapat dari mana kalau kalian males-malesan? Gak ada kan. Mending HP-nya dibuat untuk transfer ilmu, belum tentu ya kan. Makanya kenapa kualitas pendidikan jadi menurun ya, karena ketika anak-anak yang kayak gitu di tes IQ nih, nah IQ-nya ternyata misal cuma 90 atau misal IQ-nya 70 kayak gitu ya, karena kelihatan banget dari adab di kelas aja dia nggak ada kayak gitu ya kan. Jadi ya sangat-sangat kelihatan lah mana anak yang punya karakter yang sudah mandiri, karakter yang bisa dilepas ke masyarakat. Ketika kalian punya karakter yang baik nih di sekolah, itu artinya kalian tuh bisa dilepas ke masyarakat kayak gitu. Kalau misalnya karakter kalian buruk di sekolah, masih kabur-kaburan, pasti di masyarakat juga buruk, pasti di keluarga juga buruk kayak gitu. Jadi cerminan adab kalian di sekolah nih cerminan kalian juga adabnya ketika di luar gitu. Jadi adab tuh penting banget, karakter penting banget. Jadi semoga, apalagi kan kalian udah kelas 12 nih ya kan, ya Bu Ina berharap sih apapun yang kalian dapatkan di SMKA ini, dari segi ilmunya, dari segi pembiasaannya, apapun itu ya pokoknya diambil baik-baiknya, dibuang buruk-buruknya. Terus nanti kalau misalnya kalian dapat pekerjaan, ya semoga bisa dapat pekerjaan yang baik. Di perkuliahan juga sama, apalagi di kuliah itu kalian tuh nggak bakal dikejar-kejar dosen soal tugas, nggak bakal kayak gitu ya. Jadi kalian harus punya kesadaran diri untuk belajar dan untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih baik lagi gitu. Gimana sampai sini diskusinya? Udah paham? Oke, berarti ya lumayan ada sekitar 4 ya tadi yang disebutin ya terkait kemajuan teknologi. Terus habis itu tadi ekonomi yang kurang rata, pendidikan yang kurang rata juga, sama satu lagi adab ya, adab terhadap guru dan juga orang tua di rumah seperti itu. Oke, mungkin segini aja kali ya diskusi kita. Nanti next time kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi boleh banget, bisa menghubungin Pak Febri atau menghubungin Bu Ina untuk ngobrol-ngobrol lagi, atau mau ganti tema, Bu pendidikan udah Bu kemarin, besok mau apa lagi, itu boleh banget kok ya. Terima kasih semuanya udah datang ke sini. Karena sudah jam segini ya, selamat pulang, hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Terima kasih.